apa sih namanya, AC juga suka kadang mati, kadang-kadang. Halo Aisyah. Halo Kak. Halo Gina. Halo. Halo Salma. Halo. Halo Alia. Halo Kak. Halo Lia. Halo Kak. Halo Ari. Halo. Kemarin kamu udah ikut di video tanya-tanya ekspektasi ya? Iya. Oke, sekarang sebelum aku tanya-tanya realitanya, aku mau tahu nih kamu dari kelas apa sekarang itu? Aku dari kelas KPI 1A. Aku dari kelas KPI 1B. 1B. Oke. Sekarang tuh kelas 1C. 1C. Iya. Aku kelas KPI 1A. Oke. Kelas KPI 1A. Saya dari kelas KPI 1B. 1B. Oke. Sebelum ditanya-tanya realita, Ya. apa sih ekspektasi Ari nih berkuliah di KPI ini? Ekspektasi saya sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, soalnya realistis saja. Kan kita juga baru bertransformasi dari IAIN ke UIN, masih banyak sekali perubahan-perubahan yang sepertinya mendadak juga. Saya sendiri juga sudah pernah seperti itu dalam dunia pendidikan. Jadi tidak terlalu ekspektasi terlalu tinggi gitu. Sejauh ini aku rasa biasa aja ya. Belum dapat apa ya, rasa manis-manis dari kegiatan selama ini tuh. Realitanya biasa aja, jadi gak jelek, bagus, ya nggak, jadi bersih, kayak penilaian pasif gitu, sesuai jalannya gitu. Kalau kuliahnya kayak gini kayak gitu. Oke, berarti mungkin belum terasa meren ya. Oke. Iya. Realitanya ya sesuai ekspektasi sih. Realitanya tuh cuman yang bedanya dari ekspektasi itu yang belum jawab gitu. Yang awalnya ekspektasiin dosen-dosen yang tugasnya nggak banyak, tapi sekarang banyak gitu. Jadi banyak tugas. Sekarang banyak tugas. Oke. Realitanya seperti yang saya sudah was-wasin dari awal, kayak seperti kan UIN Islamnya itu yang mana gitu kan, KPI Islamnya itu mana, ya seperti itu. Oke. Terus juga banyak sekali realita yang di luar ekspektasi gitu. Apa tuh? Kayak bertemu dengan teman-teman yang asik juga ternyata, tapi banyak juga yang menjengkelkan, bukan hanya dari mahasiswa tetapi juga daripada dosennya juga. Realitanya aku belum nemuin banget sih Kak. Aku juga belum ngerasain banget yang namanya jurusan ini gitu. Mungkin aku baru ngerasain realita dan kenyataannya masuk jurusan KPI itu nanti mungkin bisa terjawab di semester atas atau semester 3 atau semester 5. Jadi yang aku jalani saat ini ya biasa-biasa aja. Jadi kayak berjalan sesuai pada alurnya gitu. Realitanya beneran asik sih Kak KPI itu. Maksudnya jurusan yang emang cocok gitu buat saya. Belum semua Kak. Kenapa tuh? Karena semester 1 ini masih mata kuliahnya masih dasar. Katanya mata kuliah yang menjerumus pada jurusan itu katanya di semester 5, katanya di 3. Jadi Alia rasa di mata kuliah semester 1 ini masih mata kuliah yang dasar-dasar Kak. Jadi belum kerasa sesuai jurusan gitu. Belum sih, karena kan aku masih semester 1 ya. Jadi mungkin kalau misalkan dari sisi pelajaran masih apa sih namanya, belum terlalu dalam gitu soal pelajaran. Terus kalau soal kegiatan sejauh ini mah ya ternyata ya sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Gak ada yang bikin aku kayak wow gitu, gak ada. Belum sepenuhnya. Kenapa? Pengen masuk HMJ. Oke. Kalau masuk HMJ apa sih? Kamu mau di bidang apa? Mau di bidang apa ya? Media mungkin. Oke. Sejauh ini masih sudah, kalau sekarang sudah belum, kan karena saya masih baru ya, baru 1 semester, penasarannya masih ditabung. Oke. Gitu. Berarti masih belum terjawab. Masih belum terjawab.
Belum juga sih Kak. Rasa penasaran aku sama KPI masih 30% lah. Soalnya aku pribadi sendiri masih belajar tentang materi dasar atau belum masuk ke jurusan KPI ini gitu. Jadi kayak belum terjawab. Udah. Kenapa tuh? Ya karena apa ya? Karena KPI itu ya jujur dari segi cara mengajar dosen, terus kakak-kakak tingkatnya, ya itu ya semua humble, semua asik. Ya udahlah, enak lah di KPI. Pertama fasilitas panas, AC mati, Oke. kadang dingin kedinginan, kadang panas juga itu kayak lagi di sauna, ya. Terus toilet seperti toilet sekolah pada umumnya, toilet cowok pasti horor. Dah. Apalagi kalau kesannya? Habis itu keluh kesahnya kadang koordinasi dari cutting ke bawah, koordinasi dari teman-teman, koordinasi dari dosennya juga kadang-kadang itu sih. Oke. Ya seperti biasa komunikasi, tapi nggak tahu itu komunikasinya kemana. Kalau dari fasilitas mungkin ya itu fasilitas di kelas kayak bangku yang rusak-rusak gitu loh kan. Jadi misalkan kasihan gitu ada anak yang telat, dia dapat bangkunya misalnya bangku yang nggak ada mejanya gitu kan, nggak nyaman jadi belajarnya. Terus juga ya semoga aja gedung FPKI ada liftnya gitu. Amin, itu amin. Iya. Ada lagi kalau kesannya? Entah itu dosen, kakak tingkat atau Oh iya, mungkin dari dosen juga kayak ada sih dosen, salah satu dosen yang kayak jarang banget masuk kita kan udah mau 2 bulan kuliah, tapi itu baru 2 kali masuk. Sedangkan sebentar lagi UTS gitu. Tapi ada online atau apapun itu? Enggak. Kelas online atau dia ngasih tugas? Baru pokoknya itu baru masuk 1 kali online sama 1 kali offline. Udah, kayak kan mau UTS gitu gimana materinya. Pertama, keluh kesah aku di KPI ini, aku tuh suka bolak-balik WC Kak, dan kadang WC di KPI ini suka mati. Jadi aku suka ke masjid yang pusat itu buat pipis doang. Ganti Kak! Terus Kak, aku tuh malas naik tangga pertama, apalagi lantainya lantai atas. Terus aku juga males kalau seandainya ruangan yang aku tempatin itu nggak ada AC-nya, soalnya emang bener-bener pertama panas, yang kedua bau juga. Jadi rasa belajar dan rasa nyamannya tuh sangat terganggu banget gitu. Makanya nggak sedikit mahasiswa yang ngeluh, ih panas banget, ih ini banget gitu, nggak aneh gitu. Kalau dari segi fasilitas, dari Saman pribadi nggak ada keluh kesah ya. Syukur tidak AC nyala di kelas Saman. Terus ya kalau ngomongin masalah dosen juga nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nggak mau dikritik gitu ya, semuanya menerima kritikan gitu. Tapi ini tuh ada bukan keluh kesah sih sebenarnya, ada satu nih, bukan satu sih, ada beberapa kakak tingkat yang menurut Saman ya, maaf aja ya, menurut Sama itu kayak so iye gitu, terutama itu cowok kan, so iye tuh, terus kayak kegantengan gitu gitu, jadi kayak kepedean gitu kalau mau ngedeketin cewek tuh kayak gitu. Pertama, paling males naik tangga Kak, serius, apalagi kalau di lantai 4. Dan itu MK-nya siang, kayak kan kalau MK siang selesainya maghrib ya Kak ya, paling gitu ya. Dan itu paling males itu pertama naik tangga, yang kedua pulang maghrib, yang ketiga ini misalkan ada geser jadwal MK, kita harus cari kelas lagi. Dan paling gak suka tuh kayak kita harus cari kelas Kak gitu. Banyak kelas yang penuh ya? Iya. Kalau dari fasilitas, aku rasa apa ya? Menurut aku UKT kan kebetulan aku dapat UKT paling tinggi ya. Segitu tuh kalau buat di UIN, maksudnya UIN Cirebon ini aku rasa kayak fasilitas aja kurang, kayak gimana ya, harus benar-benar diperbaiki lagi gitu. Terus juga apa sih namanya, banyak kursi yang gak ada mejanya, itu juga bikin kita jadi susah nulis kan. Terus juga
dari WC-nya, pokoknya dilihat banyak deh kekurangannya kalau dari jurusan KB sendiri. Oke. Dari gedung-gedungnya gitu juga banyak. Terus kalau dari sisi pelajarannya suka kadang ada dosen yang jarang masuk. Yang harus diperbaiki kalau kesah aku sebenarnya kuliah ini kan sesuai dengan kita masing-masing ya kak. Pribadi aku yang harus aku benerin adalah aku bisa mengatur waktu lebih lagi gitu, atau belajar lebih dalam lagi. Kan dosen hanya ngasih umpan gitu, kita yang ngejalanin gitu. Terus perbaikan selanjutnya semoga dari kamar mandi, ruangan, dan fasilitas lainnya segera diperbaiki, terutama meja. Itu sangat penting banget buat kita belajar. Ya kayak fasilitas, terus penyesuaian jadwal sama dosennya gitu. Misalkan dosen ini nggak bisa masuk gitu, boleh diganti sama dosen yang lain juga sekiranya memenuhi sama biar kita materinya terpenuhi gitu Pak. Itu aja sih. Oke. Ya bukan ya itu sih, ya cuman itu kayaknya kepribadiannya ya. Ada beberapa yang tadi disebutkan itu yang kayak gitu tuh ya, itu sebenarnya bukan harus kita yang ngingetin, cuman kita juga harus ngingetin, lu tuh jangan kayak gitu kan. Itu pandangan anak-anak bapak tuh kayak gini. Jujur, ini tuh bukan Salman doang yang ngomong, tapi ada beberapa juga anak-anak mabat, teman-teman Salman gitu yang ngomong. Ya udahlah, Salman sampein aja di sini gitu kan. Oke, ada lagi keluh kesah kamu selama di KB ini? Entah itu dari kantin, fasilitas, dosen? Sebetulnya nggak ada sih, ya kebanyakan besar. Kating-katingnya juga, kakak tingkatnya itu pada baik, pada humble gitu ya. Intinya kalau kakak tingkat mau dihormatin ya, dia juga harus bukan menghormati sih, harus tahu cara melakukan menghargai ke maba gitu kan. Ya, adapun beberapa orang yang tadi saya sebutin gitu, yang kayak se-iye gitu, se-kegantengan gitu kan, dia tuh kayak paling cakep dah gitu kan. Gitu. Kalau diperbaiki sih ya, kalau fasilitas mohon disegerakan ya. Kasihan juga saya ngelihat teman-teman saya kalau di sini merasa gerah, kadang di toiletnya juga ngerasa takut gitu. Kalau untuk masalah personalitas kayak ini antara mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah lama itu harus segera dinetralisir lagi. Jangan lu cutting, gua maba, lu maba, gua cutting ya. Itu cukup saya sangat sayangkan, karena kan mengambil dari jurusan kita komunikasi penyiaran Islam, walaupun komunikasinya nggak ada. Oke, berarti menurut Ari ini komunikasinya nggak ada gitu ya? Iya, yang pertama itu pengen minta diperbaiki segala fasilitas yang kurangnya, kayak tadi contohnya yang teman-teman udah bilang kayak kamar mandi, terus apa sih namanya, AC juga suka kadang mati, kadang dimatiin, terus apa, kursi, apa lagi ya, parkir, aku suka gak dapat parkir karena kebetulan kan kalau MK pagi mah suka dapat sih, terus kalau misalkan siang kan gak dapat, jadi ya kan mungkin segini-gininya, tapi kan mahasiswanya kan banyak gitu, jadi kita tahu makan gimana lagi kalau selain di sini gitu. Jadi kan suka orang tuh naruhnya kalau nggak bener nanti tiba-tiba dikompresin aja. Semoga dari kan kemarin ada demo ya kak, jadi saya harap tidak adanya pergeseran jadwal lagi gitu. Jadi kalau bisa mah untuk mata kuliah tuh didiskusikan bagian kurikulum dengan dosennya agar tidak ada ketidakinginan dari dosen pengampunya dengan bidang umumnya atau kurikulumnya gitu. Jadi harapan saya semoga MK-nya sesuai jadwal gitu, biar semuanya tertata dan kita pun liburnya 2 hari, Jumat Sabtu. Seperti itu. Kasih mewing dulu. Ya, tetap diam, bekerja gitu.